Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu Pratiwi dengan NIM 220205, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur membran sel. Jadi disimak ya guys. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang membran sel, struktur dan transportasi yang terjadi pada membran sel. Membran sel memiliki fungsi sebagai alat untuk mengontrol keluar masuknya suatu zat dan juga sebagai pelindung serta sebagai reseptor. Membran sel tersusun dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama lipid atau yang disebut dengan fosfolipid. Fosfolipid ini dia tersusun dari 2 komponen. Yang pertama, bagian kepala disebut dengan fosfat, sedangkan bagian ekornya disebut dengan lipid atau lemak. Fosfat bersifat hidrofilik yang artinya sukar terhadap air, sedangkan lipid atau lemak bersifat hidrofobik yang artinya takut terhadap air. Dan yang kedua ada protein juga. Di sini ada 2 macam protein, yaitu integral dan perifer. Dan ada juga di sini karbohidrat atau oligosakarida. Keseluruhan ini disebut dengan fosfolipid bilayer karena memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan bawah. Di dalam sel terjadi transportasi yang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, transport aktif yang artinya transportasi yang membutuhkan energi. Energi yang digunakan di sini berbentuk ATP. Transport aktif dibedakan beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan endositosis. Ada 2 macam, yaitu fagositosis yang artinya jika zat yang masuknya berbentuk padat, dan ada juga pinositosis yang artinya jika zat yang masuknya berbentuk cair. Yang kedua ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Di sini biasanya melibatkan vesikel. Dan yang ketiga ada juga kontraspor dan pompa ion, transfer ion yang melalui membran. Dan selanjutnya ada juga transportasi pasif, yang artinya transportasi yang tidak membutuhkan energi. Ada macam-macamnya. Yang pertama difusi, perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik, contoh pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang kedua difusi yang dipermudah. Serta yang ketiga ada osmosis, perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.